Kata-kata adalah senjata yang sering kita abaikan kekuatannya. Ia tidak memiliki bentuk tajam yang terlihat, namun sekali terucap mampu menoreh luka yang tak terlihat oleh mata. Betapa sering seseorang tersenyum di hadapan kita, sementara hatinya masih menahan perih dari ucapan yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Pedang hanya merobek kulit, tetapi kata-kata bisa meruntuhkan harga diri, mematahkan harapan, dan mengubah arah hidup seseorang. Luka tubuh dapat dipulihkan obat, namun luka jiwa memerlukan waktu panjang dan keberanian untuk kembali percaya bahwa ia layak dicintai, dihargai, dan didengarkan. Dalam hidup, lidah sering dilepaskan tanpa tanggung jawab. Kita diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi jarang diingatkan bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa jauh lebih kejam. Kita seakan lupa bahwa setiap suara yang keluar dari mulut kita berpotensi meninggalkan jejak. Apakah itu jejak yang menguatkan, atau jejak yang menghancurkan? Mengapa kita tidak lebih berhati-hati? Karena luka jiwa tidak berdarah. Karena kita tidak bisa melihat air mata yang tertahan di balik dada seseorang yang berusaha tetap tampak baik-baik saja. Dalam ajaran Buddha, ucapan adalah salah satu aspek dari jalan mulia berunsur 8, yakni ucapan benar, sama waca. Buddha menekankan bahwa setiap kata merupakan cerminan kualitas batin. Ketika batin dipenuhi kebijaksanaan, cinta kasih, dan welas asih, maka ucapan pun menyejukkan. Namun ketika batin dikuasai kemarahan, iri hati, atau ketidaktahuan, lidah bisa berubah menjadi panah yang melukai. Karena itu, menjaga ucapan berarti menjaga batin, dan menjaga batin berarti menjaga dunia di sekitar kita. Seringkali kita meremehkan kekuatan kata-kata karena bentuknya tak kasat mata. Tetapi justru yang tak terlihat sering memiliki pengaruh paling besar. Seperti angin yang tak dapat digenggam namun mampu meruntuhkan pohon, kata-kata tak dapat diukur, tetapi mampu mengguncang jiwa. Maka, memahami kekuatan ucapan adalah memahami akar dari banyak penderitaan manusia, dan sekaligus memahami satu jalan pembebasan. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kata-kata dapat membentuk atau menghancurkan dunia batin seseorang. Kata-kata adalah salah satu kekuatan halus yang membentuk struktur batin manusia. Kita mungkin tidak menyadari betapa setiap kalimat yang masuk ke telinga menjadi benih yang ditanam dalam kesadaran. Ada benih yang tumbuh menjadi keberanian, harapan, dan rasa percaya diri. Ada pula benih yang tumbuh menjadi ketakutan, keraguan, bahkan kebencian pada diri sendiri. Manusia dibentuk tidak hanya oleh pengalaman fisik, tetapi terutama oleh bagaimana ia ditanggapi, disapa, dan ditafsirkan melalui kata-kata yang diarahkan kepadanya. Dalam diam atau bising kehidupan, suara orang lain sering menjadi gema yang kita bawa sepanjang perjalanan hidup. Bagi seorang anak, kata-kata memiliki kekuatan kreatif yang hampir menyerupai hukum. Ketika orang tua berkata bahwa ia dicintai, berharga, dan mampu, perkataan itu tumbuh menjadi keyakinan mendasar dalam batinnya. Namun ketika ia terus mendengar celaan, bentakan, atau ucapan merendahkan, dunia batinnya perlahan retak. Ia tumbuh dengan luka yang tidak terlihat, tetapi memengaruhi caranya memandang diri. Dalam ajaran Buddha, manusia bagaikan tanah liat yang lembut. Apapun bentuk yang diberikan melalui ucapan di masa kecil, akan terbawa sampai dewasa. Maka, kata-kata orang tua dapat menjadi berkah, atau bisa pula menjadi beban yang diwariskan tanpa disengaja. Ketika seseorang tumbuh dewasa, kekuatan kata-kata tidak berkurang, hanya berubah bentuk. Ucapan pasangan dapat menjadi rumah yang menenangkan atau badai yang meruntuhkan. Ucapan sahabat dapat menjadi penjaga yang menguatkan atau jurang yang menjatuhkan. Bahkan kata-kata seorang guru atau rekan kerja dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan arah hidup seseorang.
Kita mungkin mengira bahwa orang dewasa lebih kuat, tetapi sesungguhnya hati manusia tidak pernah menjadi kebal sepenuhnya. Kata-kata tetap menjadi pisau atau penawar, tergantung dari niat dan kesadaran yang melahirkannya. Dalam ajaran Buddha, ucapan benar, sama waca, adalah salah satu jalan untuk mencapai kebebasan batin. Ucapan yang benar bukan hanya tentang berbicara jujur, tetapi juga memastikan bahwa kata-kata kita membawa kedamaian, bukan kekacauan. Buddha memahami bahwa lidah adalah bagian tubuh yang kecil namun dapat menciptakan penderitaan besar. Karena itu, ucapan benar terdiri dari 4 aspek: tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak berbicara kasar, dan tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika manusia mempraktikkan 4 hal ini, dunia batinnya dan dunia di sekitarnya akan selalu berada dalam keseimbangan. Satu kalimat yang baik bisa menjadi penyembuh bagi hati yang hampir menyerah. Ia bisa menjadi tangan lembut yang memegang seseorang dari jurang keputusasaan. Kata-kata seperti itu mampu membangkitkan keberanian yang telah lama hilang, menghidupkan kembali harapan yang padam, dan membuat seseorang kembali percaya bahwa dirinya layak untuk hidup dan dicintai. Kata yang baik tidak membutuhkan tenaga besar, tidak membutuhkan biaya, tetapi memiliki kekuatan untuk menghentikan penderitaan seseorang, setidaknya untuk sejenak. Inilah mengapa ajaran Buddha menekankan bahwa ucapan penuh cinta kasih, metta, adalah salah satu bentuk praktik spiritual tertinggi. Namun di sisi lain, satu kalimat buruk dapat menghentikan langkah seseorang selamanya. Ia bisa menjadi tembok yang menutup jalan, atau bayangan yang mengikuti seseorang hingga tua. Hati manusia bukanlah baja. Ia lembut, rapuh, dan mudah ditembus. Bahkan ucapan yang diucapkan tanpa niat buruk, bila diucapkan tanpa kesadaran, bisa menjadi duri yang tertanam lama di dalam batin. Karena itu, menjaga ucapan bukan sekadar etika sosial, ia adalah tindakan welas asih. Dengan menjaga apa yang keluar dari mulut, kita sebenarnya sedang menjaga dunia batin banyak manusia. Dan pada akhirnya, kita sedang menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri. Kedua, luka batin bertahan lebih lama dari luka fisik. Luka fisik memiliki jalur penyembuhan yang jelas. Ketika kulit robek, tubuh bekerja memulihkan diri, sel-sel baru tumbuh, jaringan menyatu, dan akhirnya luka menutup. Ada proses alamiah yang dapat kita lihat dan pahami. Namun luka jiwa bekerja dengan cara yang berbeda. Saat perkataan melukai, tidak ada darah yang mengalir, tidak ada memar yang tampak. Yang terluka adalah ruang terdalam dalam diri, tempat di mana kita menyimpan rasa aman, harga diri, dan keyakinan bahwa kita layak dihargai. Luka itu diam, tetapi terasa. Sunyi, tetapi berat. Ia tidak menunjukkan gejala di permukaan, tetapi getarannya merasuk jauh ke dalam. Dalam ajaran Buddha, penderitaan batin seringkali lebih berat karena berakar pada persepsi. Apa yang kita dengar, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita memaknainya menjadi rangkaian yang membentuk duka. Ketika seseorang menerima ucapan yang melukai, ia tidak hanya mendengar kata-katanya. Ia menafsirkan maknanya, menghubungkannya dengan pengalaman masa lalu menyimpannya sebagai bagian dari identitas. Luka jiwa bukan hanya tentang momen ketika kata itu diucapkan, tetapi tentang bagaimana kata itu terus berulang di dalam pikiran. Ia menjadi gema yang kembali terdengar, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Seringkali, luka batin mengubah cara seseorang melihat dunia. Ucapan yang kasar bisa membuat seseorang merasa bahwa dunia adalah tempat yang tidak aman. Ia menjadi lebih mudah curiga, lebih mudah tersinggung, atau justru menarik diri untuk melindungi hati yang rapuh. Ada yang belajar tersenyum untuk menutupi luka lama. Ada pula yang membangun dinding di sekeliling diri agar tidak terluka lagi. Dalam banyak kasus, orang tidak sadar bahwa cara mereka merespons kehidupan hari ini
adalah akibat dari kata-kata tajam yang mereka dengar sejak lama. Begitu kuatnya ucapan, ia bisa mengubah arah hidup seseorang tanpa kita sadari. Lebih jauh lagi, luka jiwa sering memengaruhi cara seseorang mencintai dirinya sendiri. Ketika ia terlalu sering mendengar kata yang merendahkan, ia mulai mempercayainya. Ucapan itu menjadi suara batin yang diulang-ulang. Bahkan setelah orang yang mengucapkannya tidak ada lagi dalam hidupnya, gema itu tetap bertahan. Dan itulah bentuk penderitaan yang paling halus. Ketika seseorang mulai melukai dirinya dengan cara mempercayai kata-kata yang seharusnya ia lepaskan. Inilah alasan mengapa Buddha menekankan pentingnya kebijaksanaan. Agar seseorang dapat melihat bahwa pikiran sering menciptakan penderitaan tambahan dari apa yang sebenarnya sudah berlalu. Tidak ada obat yang dapat menghapus memori lukanya. Tidak ada ramuan, dokter, atau mantra yang bisa menghapus masa lalu. Namun Dharma mengajarkan bahwa penyembuhan tidak berarti melupakan, tetapi memahami. Ketika seseorang mulai melihat luka batinnya dengan kebijaksanaan, ia mulai menyadari bahwa apapun yang pernah diucapkan kepadanya hanyalah gema dari kondisi batin orang lain pada saat itu. Kebijaksanaan memberi jarak antara kita dan luka itu. Welas asih memberi kelembutan untuk menerima bahwa kita pernah tersakiti. Dari kombinasi keduanya, perlahan-lahan hati mulai pulih. Penyembuhan batin adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Ia tidak terjadi seketika, tetapi tumbuh seperti tunas kecil yang menembus tanah. Dalam keheningan hati, kita belajar memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri. Kita belajar melihat luka bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai guru yang mengajarkan kepekaan. Dan ketika welas asih tumbuh, luka yang dahulu terasa tajam mulai berubah menjadi kebijaksanaan yang lembut. Inilah keajaiban Dharma. Ia tidak menghapus masa lalu, tetapi mengubah cara kita menatapnya, dan dari perubahan pandangan itu, batin menemukan kedamaian yang baru. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, lidah yang tak dijaga bisa menjadi sumber karma buruk yang tak berkesudahan. Lidah adalah bagian kecil dari tubuh, namun ia memiliki kekuatan untuk menggugurkan kebahagiaan banyak orang. Ucapan yang tidak dijaga dapat berubah menjadi anak panah halus yang melukai tanpa ampun. Ada kata-kata yang tidak hanya menyakitkan pada saat diucapkan, tetapi merusak hubungan, memicu pertengkaran, dan meninggalkan luka batin yang bertahan lama. Buddha mengingatkan bahwa karma buruk dari ucapan tidak hilang begitu saja. Ia meninggalkan jejak dalam batin dan menciptakan gelombang penderitaan yang terus merambat ke segala arah. Dari satu lidah yang tidak dijaga, dunia seseorang bisa berubah gelap. Kemarahan, ketersinggungan, atau nafsu untuk membalas sering menjadi sumber ucapan buruk. Ketika emosi menguasai, lidah kehilangan kendali, ucapan meluncur begitu saja tanpa dipikirkan. Namun kata-kata yang lahir dari kemarahan ibarat percikan api kecil yang jatuh ke padang rumput kering. Tampak sepele, tetapi dapat berkembang menjadi kebakaran besar yang membakar banyak hati. Seseorang mungkin lupa bahwa ia pernah berkata kasar, tetapi orang yang mendengarnya bisa mengingatnya sepanjang hidup. Inilah mengapa Dharma menekankan pentingnya kesadaran sebelum berbicara, agar api kecil tidak menjadi bencana yang sulit dipadamkan.
Ucapan buruk tidak hanya melukai pada saat itu saja, ia menciptakan rangkaian karma yang berlanjut. Perkataan yang memecah belah bisa membuat dua orang berselisih, dua keluarga bermusuhan, bahkan komunitas hidup dalam ketegangan. Terkadang permusuhan panjang berakar dari satu kalimat yang dilontarkan pada masa lalu. Jika seseorang mengucapkan fitnah, kebohongan itu menyebar seperti racun yang mengalir ke pikiran banyak orang. Dan semakin banyak orang yang percaya, semakin besar dosa yang ditimbulkan. Ucapan buruk seperti batu yang dilempar ke kolam. Meski kecil, riaknya meluas tanpa henti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering meremehkan dampak dari kata-kata. Kita menganggap ucapan sinis hanya sebuah candaan, ejekan hanya gurauan, dan fitnah hanya sekadar cerita. Namun apa yang tampak ringan bagi kita bisa menjadi beban luar biasa bagi seseorang. Kata-kata dapat meruntuhkan semangat, membuat seseorang kehilangan harga diri, atau memicu konflik batin yang berat. Ketika kita berbicara tanpa pertimbangan, kita sebenarnya sedang memainkan nasib orang lain. Dan tanpa sadar, kita juga sedang membangun karma buruk bagi diri kita sendiri. Buddha mengajarkan bahwa menjaga lisan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menjaga kesucian batin. Ucapan buruk mencerminkan pikiran yang keruh. Jika kita mampu menjaga ucapan, itu berarti kita juga menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh kemarahan, iri hati, dan kebencian. Menjaga ucapan adalah praktikulas asi yang paling dekat dan paling sederhana, karena setiap kata yang kita ucapkan memiliki potensi untuk menyelamatkan seseorang dari penderitaan atau justru menenggelamkannya lebih dalam. Dengan mengendalikan lidah, kita sebenarnya sedang mengendalikan arah karma kita sendiri. Perumpamaannya begini, bayangkan sebuah pisau yang sangat tajam diletakkan di meja. Pisau itu tidak berbahaya jika dibiarkan diam, tetapi menjadi mematikan ketika digunakan tanpa kehati-hatian. Lidah adalah pisau halus itu, tidak terlihat tajam, tetapi dapat melukai lebih dalam daripada bilah baja. Bila digunakan dengan sadar, pisau dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi bila digunakan dengan emosi, ia menyayat tanpa belas kasihan. Maka menjaga lisan adalah seperti menjaga pisau, tidak hanya demi keselamatan orang lain, tetapi juga demi keselamatan diri sendiri agar tidak tenggelam dalam karma buruk yang tak berkesudahan. Keempat, kata yang lembut adalah bentuk kasih sayang paling sederhana. Kata-kata lembut memiliki kekuatan yang jauh melampaui bentuknya. Ia tidak terlihat, tidak dapat digenggam, dan tidak memiliki nilai materi. Namun ketika keluar dari hati yang tulus, ia mampu menyentuh bagian paling rapuh dalam diri seseorang. Ada kalimat yang mampu menenangkan badai batin yang telah lama mengamuk, ada pula ucapan yang membuat seseorang kembali percaya bahwa hidup masih menyimpan kebaikan. Dalam hidup yang penuh tekanan dan ketidakpastian, kata-kata lembut adalah oase kecil tempat seseorang dapat mengistirahatkan hatinya sejenak. Dalam ajaran Buddha, ucapan penuh cinta kasih adalah salah satu praktikulas asih tertinggi. Ia lahir bukan dari keinginan untuk dipuji, tetapi dari niat suci untuk mengurangi penderitaan makhluk lain. Ketika seseorang mengucapkan kata yang lembut, ia sesungguhnya sedang memberikan perlindungan dari kecemasan, dari rasa tidak berharga, dan dari beban batin yang mungkin sedang menekan seseorang. Kata-kata lembut tidak mengubah hidup seketika, tetapi ia memberikan kekuatan kecil yang seringkali cukup untuk membuat seseorang bertahan satu hari lagi. Tidak selalu dibutuhkan hadiah besar atau tindakan heroik untuk membuat seseorang merasa dicintai. Seringkali, ucapan sederhana seperti, "Aku percaya kamu mampu, kamu tidak sendiri," atau "Aku di sini untukmu," memiliki kekuatan lebih besar daripada benda apapun. Kalimat lembut dapat menjadi tongkat bagi seseorang yang hampir terjatuh, menjadi pelita bagi seseorang yang sedang tersesat dalam kesedihan. Kita tidak pernah tahu seberapa keras perjuangan seseorang di dalam dirinya.
Karena itu, kata-kata lembut dapat menjadi jembatan kecil yang menghubungkannya kembali pada harapan. Kata baik sering dianalogikan sebagai embun pagi, turun tanpa suara, tetapi memberi kehidupan pada daun-daun yang kelelahan sepanjang malam. Demikian pula kata-kata lembut, ia tidak selalu tampak besar, tetapi pengaruhnya meresap pelan ke dalam hati, memberi kesejukan yang sulit dijelaskan. Ada orang yang hanya membutuhkan satu kalimat untuk menyusun kembali keberaniannya, dan ada pula yang hanya memerlukan satu kata baik untuk membangunkan kembali rasa berharga dalam dirinya. Betapa indahnya jika kita dapat menjadi embun itu bagi seseorang. Namun ironisnya, meskipun kata-kata baik begitu murah dan mudah diucapkan, banyak orang justru merasa berat untuk memberikannya. Kesombongan, gengsi, atau kebiasaan marah sering menjadi penghalang bagi kata-kata lembut untuk keluar. Bahkan dalam keluarga atau persahabatan, kata-kata penuh cinta kadang lebih jarang terdengar daripada keluhan dan kritik. Padahal, ketika kita menahan diri untuk tidak mengucapkan kebaikan, yang kita tahan sebenarnya bukan hanya kata-kata, tetapi aliran welas asih yang seharusnya mengalir dari hati kita. Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang merawat ucapan lembut sebenarnya sedang merawat batinnya sendiri. Kata-kata yang lembut lahir dari hati yang damai, dan semakin sering kita mengucapkannya, semakin damai pula hati itu menjadi. Ucapan yang menenangkan tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga membasuh kekasaran dalam diri kita sendiri. Dengan menaburkan kata-kata penuh cinta, kita sedang memperluas lingkaran kebaikan yang mungkin tidak terlihat, tetapi terasa, dan pada akhirnya, dunia yang kita tempati menjadi sedikit lebih ringan untuk ditinggali. Kelima, hati yang peka akan memilih diam daripada melukai. Ada keberanian sunyi dalam memilih diam. Ini bukan diam yang lahir dari ketakutan, melainkan dari kejernihan batin yang mampu melihat akibat panjang dari setiap kata yang terucap. Seseorang yang telah melatih kesadarannya menyadari bahwa kata-kata ibarat anak panah. Sekali dilepaskan, ia tak dapat kembali. Maka, ia menahan diri, not karena tidak mampu berbicara, tetapi karena memahami bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan pada saat hati sedang bergemuruh. Dalam ajaran Buddha, diam yang penuh kesadaran adalah bagian dari penjagaan. Ketika gejolak emosi muncul, orang yang bijaksana tidak terburu-buru mengubahnya menjadi ucapan. Ia memerhatikan kemarahan seperti menyaksikan awan gelap melintas di langit. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan lidahnya bergerak mengikuti badai, luka akan tercipta, baik bagi dirinya maupun orang lain. Maka ia memilih hening sebagai perlindungan. Diam yang lembut bukan tanda kelemahan, justru itulah tanda kekuatan yang paling halus. Untuk membalas, tidak diperlukan kebijaksanaan, cukup kemarahan. Tetapi untuk menahan diri, diperlukan kebeningan batin yang telah terasah. Mereka yang hatinya peka tidak ingin menjadi penyebab luka baru di dunia yang sudah penuh derita. Mereka tahu betul bahwa ucapan kasar dapat tinggal lama di dalam ingatan seseorang, bahkan setelah konflik mereda. Ada pula kedamaian yang lahir dari kemampuan untuk tidak membalas. Dalam heningnya, hati yang peka belajar merawat dirinya sendiri. Ia melihat bahwa kemarahan orang lain hanyalah pantulan penderitaan mereka. Menanggapi dengan ucapan keras, hanya akan menyulut api yang sama dalam dirinya. Maka diam menjadi tindakan welas asih, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Diam bukan pasif. Ia adalah pilihan aktif untuk tidak memperpanjang lingkaran duka. Perumpamaan sederhana dapat menggambarkan kebijaksanaan ini. Bayangkan sebuah kolam bening yang dilempar batu kecil. Jika air bereaksi keras, gelombang akan membesar, membuat dasar kolam keruh. Tetapi jika kolam itu tenang dan dalam, riak akan mereda dengan cepat, dan kejernihan tetap terjaga. Begitu pula hati yang peka. Ia tidak membiarkan batu kata-kata dari orang lain membuat batinnya keruh. Ia memilih diam,
dan dalam diam itu, ia mempertahankan kejernihan. Pada akhirnya, memilih diam adalah bentuk kasih yang paling halus. Kasih kepada dunia, agar tidak menambah beratnya penderitaan. Kasih kepada orang lain, agar tidak terluka oleh kata yang tak perlu, dan kasih kepada diri sendiri, agar batin tetap teduh. Diam yang lahir dari kebijaksanaan bukanlah kekosongan, tetapi ruang luas tempat kedamaian bisa kembali bernaung. Dari sanalah seseorang belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak. Kadang ia hadir dalam keheningan yang lembut. Ucapan adalah cermin yang menunjukkan seberapa dalam kualitas batin kita. Kata-kata kasar lahir dari hati yang gelisah. Kata-kata lembut lahir dari hati yang hadir dalam keheningan. Ketika kita belajar menjaga lisan, sebenarnya kita sedang belajar menjaga batin sendiri, agar tidak terus dipenuhi amarah dan penyesalan. Ajaran Buddha menuntun kita untuk selalu bertanya sebelum berbicara. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu? Apakah ini diucapkan pada waktu yang tepat? Pertanyaan ini bukan hanya pedoman, tetapi jalan menuju kedamaian. Ketika kita berbicara dengan kesadaran, kita mengurangi penderitaan dan menambah cinta kasih di dunia. Ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu beban apa yang sedang dibawa seseorang. Mungkin senyumnya hanya tirai tipis yang menutupi badai dalam hatinya. Maka, jadikan kata-kata kita sebagai pelita kecil yang menerangi, bukan api yang membakar. Kita tidak selalu bisa menyelamatkan seseorang, tetapi kita selalu bisa menghindari untuk melukai. Semoga kita semua belajar menjaga ucapan dengan lebih penuh kesadaran. Semoga lidah yang lembut menjadi jembatan untuk membangun kedamaian. Dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi langkah kecil menuju dunia yang lebih hangat, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan Dharma. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.